Seorang ayah biasanya akan menjadi sosok pahlawan bagi keluarga dan juga cinta pertama untuk putrinya sendiri. Namun berbeda dengan orang yang bernama Joseph Fritzl. Dia bagai mimpi buruk untuk putrinya sendiri. Dah, gimana bisa? Joseph ini memiliki 7 anak dari putrinya sendiri. Bagaimana ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Joseph tinggal di kota Amstetten, Austria. Dia memiliki seorang istri bernama Rosemary dan juga seorang putri perempuan bernama Elisabeth Fritzl. Nah, di umur 11 tahun, tepatnya di tahun 1977, Elisabeth menerima mimpi buruk dari ayahnya sendiri ini. Di tahun inilah awal mula Joseph Fritzl memperkaos putrinya sendiri. Di tahun itu hampir setiap hari Joseph melakukannya, sampai-sampai Elisabeth pernah kabur dari rumah. Saat itu dia sangat takut untuk bercerita atau mengadu kepada orang lain. Mungkin dia mendapat ancaman ya dari si Joseph. Namun 3 minggu kemudian, polisi menemukan Elisabeth dan membawanya kembali ke rumah. Puncak dari kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Agustus 1984. Di mana waktu itu Joseph meminta bantuan kepada Elisabeth untuk membantunya memperbaiki pintu yang rusak di basement. Ketika Elisabeth turun, Joseph malah menguncinya di dalam suatu ruangan kedap suara. Beberapa hari kemudian, Rosemary yang khawatir karena Elisabeth hilang, meminta bantuan polisi untuk mencari. Namun pencarian tidak menghasilkan apapun. Pada bulan September di tahun yang sama, Joseph memberikan sebuah surat dari Elisabeth yang berisi bahwa dia meminta untuk tidak mencarinya. Padahal itu semua rencana Joseph ya. Dia memaksa Elisabeth untuk menulis surat itu agar dia bisa tenang melakukan apapun. Nah, di tahun 1986, Elisabeth mengalami keguguran di kehamilan pertamanya di usia kandungan 10 minggu. Sampai akhirnya di tahun 1988, Elisabeth melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Kerstin. Kemudian anak kedua yang diberi nama Stefan lahir pada tanggal 1 Februari 1990. Lalu anak ketiga bernama Lisa yang lahir pada bulan Mei 1992. Lisa ini dibawa oleh Joseph ke depan pintu rumahnya sendiri. Dia dimasukkan ke dalam kotak kardus lengkap dengan surat tulisan tangan Elisabeth yang berisi bahwa Elisabeth meminta bantuan kepada mereka untuk merawat si Lisa. Ya padahal ini Elisabeth dipaksa buat nulis itu semua ya kan oleh si Joseph agar dia bisa tenang melakukan apapun yang dia mau dan bebas. 24 Februari 1994, anak keempat Elisabeth lahir yang diberi nama Monica. Sama seperti Lisa, Monica ini berada di depan pintu rumah mereka dengan dorongan bayi ketika berumur 10 bulan. Tidak berselang lama, Rosemary mendapat telepon dari Elisabeth yang meminta merawat Monica. Rosemary ini sedikit heran ya, kenapa si Elisabeth bisa mengetahui nomor baru rumah mereka, nomor telepon baru ya. Jadi nomor telepon mereka itu belum terdaftar kan. Dia sedikit curiga tapi tidak mendalami kecurigaannya itu. Padahal ini semua adalah rencana dari si Joseph. Dia merekam suara Elisabeth lalu menelpon ke rumah dengan menggunakan telepon lain ya di tempat lain. Di tanggal 28 April 1996, Elisabeth melahirkan anak kembar. Namun salah satu dari mereka ini meninggal dan si Joseph mengkremasinya sendiri. Anak kembar yang hidup diberi nama Alexander. Dan dia bernasib sama seperti kedua kakak perempuannya, si Lisa dan juga Monica. Yang terakhir, tanggal 16 Desember 2002, seorang anak laki-laki bungsu ya, lahir yang diberi nama Felix. Total semua anak si Joseph Fritzl dari Elisabeth Fritzl ini ada 7.
dan semua dilahirkan di basement tanpa sepengetahuan Rosemary atau siapapun. Pada tanggal 19 April 2008, anak pertama yang bernama Kirsten sakit sampai tidak sadarkan diri. Waktu itu usianya sudah menginjak 19 tahun. Kirsten dibawa ke rumah sakit terdekat dan diagnosa mengalami gagal ginjal. Pihak rumah sakit meminta untuk bertemu dengan ibunya untuk menginformasikan riwayat medis Kirsten. Nah, di saat itulah pihak rumah sakit menemukan secari kertas di baju Kirsten yang berisi permintaan pertolongan dari Elizabeth. Mungkin di sini Elizabeth merasa sebuah kesempatan ketika Kirsten bisa keluar, dan kesempatannya itu tidak dibuang cuma-cuma ya. Elizabeth yang khawatir terhadap Kirsten meminta Joseph untuk membebaskannya, dan saat itu Joseph melepaskan Elizabeth dan juga kedua putranya yaitu Stephen dan juga Felix. Tetapi dengan pintarnya Joseph mengatakan kepada Rosemary bahwa Elizabeth memutuskan untuk pulang setelah 24 tahun. Di tanggal 26 April 2008, Elizabeth dan Joseph pergi ke rumah sakit di mana Kirsten dirawat. Nah, saat itulah sebuah telepon anonim menelpon polisi. Dan dengan gerak cepat, polisi mengamankan Elizabeth dan juga si Joseph ini. Kedua orang ini pun diinterogasi. Dan awalnya si Elizabeth tidak mau bicara tentang apa yang telah dia alami, karena mungkin dia takut oleh Joseph ya. Dia beberapa tahun ini sudah diancam, jadi tidak berani berbicara. Sampai akhirnya polisi menjanjikan dia tidak akan bertemu kembali dengan si Joseph. Ini membuat ketenangan Elizabeth datang, sehingga dia bisa bercerita dengan apa yang telah dia alami selama 24 tahun terakhir ini. Joseph Fritzl mengakui semua perbuatannya pada tanggal 28 April 2008. Dia sama sekali tidak menyesali semua perbuatannya itu, kemudian menerima hukuman penjara seumur hidup. Setelah semuanya ini selesai, Elizabeth serta keenam anaknya ini mendapat terapi. Beberapa tahun mereka hidup di dalam kegelapan tanpa sinar matahari secara langsung. Mungkin kejadian seperti ini banyak terjadi di sekitar kita. Ya, di Indonesia pun kayaknya banyak ya yang seperti ini. Cuman ada beberapa yang keangkat dan juga ada yang enggak juga. Tetap berhati-hati, karena orang yang terdekat adalah orang yang berpotensi besar untuk menyakiti kita sendiri.